Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari code dua proyek yang telah kami kerjakan. Jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyomaninda Indira Setiasa Putri dengan NIM 211509108. Dan rekan saya, Saya Gadaranta Cahya Maheswara dengan NIM 211509108 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Ade Pratama dengan NIM 211509108. Selanjutnya rekan saya. Dengan saya Ika Rizky Aditya Putra dengan NIM 215091085. baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Object Oriented Programming atau OOP, yang merupakan suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Ada 4 metode dalam OOP yang dimana yang pertama ada encapsulation, yang merupakan konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Maksudnya di sini berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lainnya. Encapsulation dapat mempermudah pembacaan kode. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Proses ini mempermudah untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Untuk metode kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu metode abstraction. Metode abstraction ini prinsipnya sendiri berarti memungkinkan seseorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Lebih lanjut, abstraction berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Nah, ini adalah proses penyederhanaan konsep dunia nyata menjadi komponen yang mutlak. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang inheritance. Inheritance dalam konsep OOP adalah kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Maksudnya, semakin jauh turunan atau subkelasnya, maka semakin sedikit kemiripan fungsinya. Selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai metode yang terakhir, yaitu polymorphism, yaitu prinsip terakhir dalam OP, yang dimana dasar dari kemampuan suatu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Polymorphism yaitu salah satu ciri utama dari OP, adanya polymorphism. Tanpa hal ini, suatu program tidak bisa dikatakan sebagai OOP. Yang dimana konsep ini, di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat dieksekusi melalui interface yang sama. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sini saya langsung akan menjelaskan mengenai kode dari proyek pertama kami dengan nama Sistem Informasi Karyawan. Di sini saya menggunakan package project 1, Sistem Informasi Karyawan, dengan import Java Util Scanner, dengan public class namanya Sistem Informasi Karyawan. Di sini kami menggunakan code scanner input sama dengan new scanner system in, yang merupakan variabel scanner untuk men-scan hasil dari input variabel. Lalu di sini juga kami menggunakan code integer jumlah karyawan sama dengan 4, yang dimana merupakan variabel karyawan dengan minimal 4 orang karyawan. Lalu di sini kami juga menggunakan code string nick sama dengan new string jumlah karyawan dengan yang merupakan variabel nick dengan tipe string. Di sini juga terdapat string nama karyawan sama dengan new string jumlah karyawan yang merupakan variabel nama karyawan dengan tipe string. Di sini juga kami menggunakan integer gaji sama dengan new integer jumlah karyawan yang merupakan variabel gaji. Lalu ada integer total gaji sama dengan 0 yang merupakan variabel dari total gaji.
Lalu selanjutnya ada for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari jumlah karyawan, titik koma i plus plus, yang dimana merupakan perulangan menggunakan deploy procedure for. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sorry, tadi ke mute aja. Langsung dijelaskan saja, Adik. Nanti di-cut ya. Selanjutnya yaitu code system outprint dalam kurung masukkan nick karyawan ke plus dalam kurung i plus 1 dalam kurung tutup plus tanda petik yaitu untuk menampilkan input nick. Selanjutnya yaitu code nick dalam kurung i kurung tutup sama dengan input next line yaitu untuk menampilkan nick. Selanjutnya yaitu code system outprint dalam kurung memasukkan nama karyawan ke plus dalam kurung i plus 1 plus tanda petik yaitu untuk menampilkan input nama karyawan. Selanjutnya yaitu nama karyawan dalam kurung i sama dengan input next line yaitu merupakan untuk menampilkan nama karyawan. Selanjutnya yaitu sistem outprint dalam kurung masukkan gaji karyawan ke plus dalam kurung i plus 1 yaitu untuk menampilkan input gaji karyawan. Nah, selanjutnya yaitu code gaji dalam kurung i sama dengan input next line yaitu untuk menampilkan gaji karyawan. Nah, selanjutnya yaitu code system outprint dalam kurung masukkan data karyawan. Nah, selanjutnya yaitu sistem outprint dalam kurung nick, nama, dan gaji, yaitu untuk menampilkan data-data karyawan. Nah, selanjutnya yaitu code for dalam kurung in i sama dengan 0, yaitu i kurang dari jumlah karyawan, i plus plus kurung tutup, yaitu untuk menjelaskan perulangan for. Selanjutnya yaitu sistem outprint dalam kurung nick dalam kurung i plus nama karyawan plus gaji dalam kurung i. Lalu total gaji plus sama dengan gaji dalam kurung i. Nah, selanjutnya yaitu code sistem outprint dalam kurung total pembayaran gaji karyawan plus total gaji, yaitu untuk menampilkan total gaji karyawan. Nah, setelah code semua dijelaskan, lalu kita klik run. Masukkan nick karyawan. Masukkan nama karyawan. Masukkan gaji karyawan. Masukkan nick karyawan kedua. Masukkan nama karyawan kedua. Masukkan gaji karyawan kedua. Selanjutnya, masukkan nick karyawan ketiga. Selanjutnya, masukkan nama karyawan ketiga. Masukkan gaji karyawan ketiga. Masukkan nick karyawan keempat. Selanjutnya, masukkan nama karyawan keempat. Masukkan gaji karyawan keempat. Dan berikut adalah hasil dari total pembayaran gaji karyawan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk proyek kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, saya akan menjelaskan code yang kedua, yaitu dengan nama package project 2 sistem informasi hotel, dengan import Java Util Scanner. Pada public class, kami menamakan yaitu sistem informasi hotel. Pada selanjutnya, pada public static void, main string arts, scanner input, sama dengan new scanner system in, yaitu variable scanner untuk men-scan hasil dari input variable. Selanjutnya pada integer total kamar luxury dengan integer 3 dan integer total kamar deluxe dengan integer 5, yaitu untuk variabel total kamar hotel yang tersedia. Selanjutnya dengan integer kamar deluxe dengan integer 0, yaitu dan integer kamar luxury dengan integer 0 juga, yaitu untuk nama variabel tipe kamar hotel. Integer harga deluxe, yaitu dengan integer 1.250.000, dan integer harga luxury dengan 1.750.000, dan integer total pendapatan dengan integer 0, yaitu yang deluxe untuk harga satu kamar tipe deluxe, yang luxury yaitu untuk harga satu kamar tipe luxury, yang terakhir untuk nama variabel total pendapatan hotel. Selanjutnya dengan integer jumlah customer sama dengan input next integer, yaitu variabel jumlah customer. Integer customer aktif dengan jumlah customer, yaitu variabel customer aktif. Pada will customer aktif dengan integer 0, yaitu perulungan will. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai lanjutan kode dari sistem informasi hotel, yaitu mengenai input masukkan data customer, yang dimana codingannya itu yaitu sistem out print dalam kurung data customer ke titik 2 plus customer aktif. Yang kedua sistem out print dalam kurung masukkan nama customer, yang dimana dari kedua kode tersebut yaitu akan menginputkan nama dari customer tersebut. Yang kedua yaitu menampilkan nama customer, yang itu dengan cara string nama sama dengan input next dalam kurung. Selanjutnya yaitu input jumlah pesanan, yang dimana codingannya itu yaitu sistem .out.print yang dalam kurung memasukkan jumlah pesanan kamar. Dari coding tersebut akan menampilkan masukkan jumlah pesanan kamar dalam bentuk output. Yang ketiga yaitu menampilkan jumlah pesanan kamar dengan integer jumlah kamar sama dengan input next in dalam kurung while jumlah lebih besar sama dengan 0 kurung kerawang, yang dimana while tersebut merupakan sebuah prosedur perulangan bertipe while. Selanjutnya yaitu input tipe kamar hotel dengan codingan system.out.print dalam kurung tipe kamar dalam kurung 1 titik deluxe. Yang kedua yaitu tipe luxury titik koma, yang dimana akan menampilkan integer tipe kamar sama dengan input next in, yang dimana kode tersebut akan menampilkan dari kedua tipe kamar di atas. Selanjutnya yaitu perulangan menggunakan metode function if else, yang dimana if merupakan sebuah function atau fungsi yang menjelaskan atau mengulang sistem tersebut, yang mana codingannya yaitu if dengan functionnya tipe kamar sama dengan 1, yaitu perulangan if dengan tipe kamar 1, if dalam kurung kontak total kamar deluxe lebih besar 0 kurung kerawa, total kamar deluxe sama dengan koma kamar deluxe increment titik koma total pendapatan
plus sama dengan harga deluxe. Yang kedua yaitu menampilkan hasil output sisa kamar tipe 1 dengan prosedur else, yaitu system.out.printer print TLN, yaitu dalam kurung kamar deluxe habis, silakan pilih tipe kamar lainnya. Selanjutnya yaitu dengan perulangan else, yang dimana dengan function tipe kamar sama dengan 2, yaitu perulangan else dengan tipe kamar 2, yaitu perulangan if dengan function total kamar luxury lebih besar dari 0, kurung Kurawa, total kamar luxury sama dengan kurang. Selanjutnya yaitu kamar luxury increment titik koma total pendapatan plus sama dengan harga luxury. Selanjutnya yaitu akan menampilkan hasil dari output sisa kamar tipe 2, yaitu dengan perulangan else, yaitu system.out print dalam kurung kamar luxury habis, silakan pilih tipe kamar yang lain. Selanjutnya yaitu untuk penjumlahannya, yaitu jumlah kamar min. Selanjutnya customer aktif juga min. Selanjutnya menampilkan hasil pendapatan hotel dengan perintah system out print dalam kurung data pendapatan hotel titik koma. Selanjutnya yaitu system out print nama masuk dalam kurung jumlah kamar luxury deluxe plus kamar deluxe. Selanjutnya yaitu system out print dalam kurung jumlah kamar luxury plus kamar luxury. Selanjutnya yaitu system out print dalam kurung total pendapatan hotel plus total pendapatan, yang dimana untuk menghasilkan outputnya itu kita run codingnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkan jumlah customer. Kita masukkan 2 customer. Untuk nama customer selanjutnya yaitu saya kasih nama Surya. Dia memilih 2 tipe kamar, yaitu yang pertama tipe kamar 1, kedua dia memilih juga tipe kamar 1. Kemudian masukkan customer yang selanjutnya, yaitu saya masukkan nama Dion. Dengan jumlah kamar pesanan dia memilih 1 kamar dengan tipe yang kedua. Maka nanti dari coding tersebut akan menampilkan data pendapatan hotel, yaitu jumlah pesanan kamar deluxe dengan jumlah 2 dan jumlah kamar luxury dengan 1 buah pesanan, yang dimana nanti semua pesanan tersebut dijumlah menjadi total pendapatan hotel, yaitu dengan pendapatan hotel yaitu Rp4.250.000. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.